Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum Bapak mau melanjutkan ke materi yang kemarin, hari ini Bapak mau mengecek kehadiran. Apakah ada di antara kalian, ada teman-teman yang tidak hadir? Nggak ada. Tidak ada. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak meminta satu temannya dulu untuk berdoa ke depan. Siapa? Biasanya? Jibril. Oh iya, silakan Jibril untuk memimpin doanya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, silakan duduk. Nah, alhamdulillah setelah kita berdoa tadi, semoga pelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Nah, sebelum memulai ke materi berikutnya, Bapak mau mengabsen kehadiran siswa pada hari ini. Ketika Bapak menyebut namanya, tolong acungkan tangannya bahwa tanda hadir. Hadir Pak, paham? Nah, yang pertama, Salsa, Gita, iya. Sania, Eka, Ivan, Akbar, Jibril, Rija. Ya, alhamdulillah berarti hadir semua. Nah, sebelum kita ke materi berikutnya, ini kita memperhatikan video pembelajaran dulu. Temanya tentang perjanjian Hudaybiyah dan Fatu Makkah. Pernah mendengar banyakkan tema itu atau pernah mendengar cerita itu? Nah, perhatikan dulu video pembelajaran berikut. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, semoga teman-teman sehat selalu ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Makkah. Ini yang pertama itu kita akan membacakan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, memahami peristiwa perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Makkah. Yang kedua, menjelaskan peristiwa perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Makkah. Nah, pada tujuan ini berita mengharapkan teman-teman bisa lebih mengenal lagi sejarah Islam ya. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan kaum kafir Quraisy yang dilatar belakangi karena kecurigaan dari kaum kafir Quraisy kepada Nabi dan pengikutnya yang hendak akan datang ke Mekah. Nah, yang pertama-tama itu Nabi Muhammad itu dan para umatnya itu akan melakukan umroh nih teman-teman ke Mekah datang. Namun belum datang ke Mekah, Nabi Muhammad ini dihalangi oleh kaum kafir Quraisy karena mereka ini curiga kalau Nabi itu akan menyerang kaum kafir Quraisy. Nah, sedangkan peristiwa Fathu Makkah itu adalah penaklukan kota Mekah yang asalnya dikuasai oleh kaum kafir Quraisy yang disebabkan kaum kafir Quraisy ini melanggar perjanjian Hudaybiyah. Nih, waktu itu kaum kafir Quraisy bahkan beberapa kali mengutus orang untuk menghalangi kedatangan Nabi Muhammad. Nah, kalau perjanjian atau peristiwa Fathu Makkah ini yaitu penaklukan kota Mekah yang dimana terjadinya penyebabnya Fathu Makkah ini karena kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Nah, kaum kafir ini melakukan penyerangan terhadap Bani Khuza'ah
yang berada dalam perlindungan Nabi Muhammad. Setelah kita memperhatikan video tadi, nah di sini itu tentang perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Makkah. Nah, di situ dari video menjelaskan apa latar belakang terjadinya perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Makkah. Nah, setelah kita menyimak video tadi, di sini akan Bapak bagi kelompok menjadi 2 kelompok aja. Nah, dari video yang kita simak tadi di situ tentang perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Makkah. Nah, di situ menjelaskan latar belakang hasil dari perjanjian, apa penyebab terjadinya perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Makkah tadi. Nah, di sini Bapak akan menugaskan bubuhan kalian analisis apa penyebab terjadinya perjanjian Hudaybiyah tadi. Nah, kelompok pertama tulis dulu. Ini ada berapa kali? 6, 7, 8. Berarti satu kelompok ada 8, kelompok 2 ada 6. Ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, perhatikan pertanyaannya di sini. Jadi untuk kerja kelompok ini, bubuhan kalian di situ bekerja sama menjawab pertanyaan yang Bapak tulis di papan tulis tadi dari materi yang kita lihat dari video tadi. Nah, yang pertama tuliskan isi perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua, kapan terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Kalau yang nomor 2 ini perjanjian Hudaybiyah. Gencatan senjata pembuka kita saling menyerang selama 1 tahun. Yang kedua, Kaum Quraisy dan Muslimin boleh menyeberang setiap bergabung dengan kaum Muslimin atau Quraisy diperbolehkan baik dalam bersekutu dengan salah satu mereka. 3. Umat Islam tidak bisa bersama meskipun
terjadinya perjanjian Hudaybiyah? Terjadi pada tahun 6 Hijriah. Iya. Nah, itu hasil dari presentasi kelompok 2. Beri tepuk tangan dong buat teman-temannya. Dari hasil presentasi kelompok 1 dan 2 tadi, dapat kita ketahui bahwa perjanjian Hudaybiyah itu terjadi pada tahun 6 Hijriah. Nah, selain itu pula dari perjanjian itu dapat dihasilkan ada 4 perjanjian. Nah, selain itu pula kita dari materi yang kita pelajari tadi, kita dapat mengetahui latar belakang terjadinya perjanjian Hudaybiyah dan Batu Makkah tadi. Apa yang latar belakangnya? Ada yang tahu? Kelompok 1? Ada. Kelompok 2? Ada Pak. Apa? Yang melatar belakangnya apa? Dari kaum Quraisy tadi itu salah paham seolah-olah Nabi Muhammad tadi membawa kelompoknya ke Mekah tadi untuk merebut Mekah. Padahal intinya Nabi Muhammad tadi membawa pasukannya atau kaumnya tadi itu hanya untuk berumrah. Sebelum pelajaran pada hari ini Bapak tutup, mungkin ada yang ingat untuk materi yang berikutnya Pak? Tentang perjanjian Hudaybiyah. Nah, untuk materi berikutnya tentang jabat. Nah, coba